Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tema bagaimana keadaan hidup dia di sana saat ini ya. Oke, saat ini kan hidupnya itu bagaimana di sana kan? Oke, baik-baik aja atau sedang ada masalah. Ini untuk orang yang sudah pergi dari hidup kalian ya guys ya. Oke. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau sesuatu yang saya bacakan ini masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif ya, kita aminkan, jadikan sebagai kenyataan, sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Seperti biasa, namanya readingan general ini ya, pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan atau sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat waktu, kapanpun kalian menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu tidak melihat gender, unisex, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Bagi kalian yang baru saja hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan informasi tambahan bagi diri kalian ya, kalau misalnya hati kalian ada terpanggilkan untuk melakukan amal donasi walaupun hanya dengan seikhlasnya kan, itu juga nggak apa-apa, hubungi nomor WhatsApp saya ya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut ya, bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Oke. 1, 2, 3 dari kiri ke kanan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri ya. Oke. Bila perlu pauskan dulu kalau misalnya kalian bingung ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan kita melihat ya, ada passion ya. Passion ini adalah hasrat ya atau gairah ya, saya lihat ya. Mungkin orang ini sedang semangat-semangatnya ya. Ini yang saya rasakan, ibaratnya kayak on fire gitu ya. Semangat buat apa? Nah, kayak gitu kan. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin dia kejar kayak atau kayak gimana kan. Oke. Tapi kalau saya melihat di sini ya, sepertinya ya, ini ada kartu seorang wanita dan orang tua yang duduk. Wanita ini sedang membacakan buku ya, kayak sedang membacakan cerita kepada si orang tua tersebut ya. Entah kenapa saya bisa merasakan ya, kalau ini ya orangnya ikan, siapapun orang yang berdealing dengan diri kalian mungkin sedang sibuk ya atau fokus memberikan perhatian kepada keluarga dia, entah orang tua dia kayak saudara dia kayak kan, yang pastinya ya di dalam keluarga dia ada orang yang lebih tua ya. Ingat ya, ini general reading dan belum tentu bisa resonate karena energi banyak orang. Kalau misalnya yang saya bacakan ini tidak resonate, berarti yang saya bacakan ini adalah orang lain guys. Kayak gitu ya. Oke? Gak perlu dikomentar lagi, karena kita udah tahu kan. Kalau masih bersikuku buat komentar kan, ya nanti kesannya kayak nggak nyambung guys ya. Oke, kita lihat ya penjelasan dari kartu.
Tarot, Heavenly God and Universe, please tell us, explain to us for viewers who pick and choose card number 1. Bagaimana keadaan hidupnya saat ini ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu passion, gairah atau semangat ya. Hangman, gantung. Oke. Kemudian ada kartu Page of Cups. Ya, kayaknya saya udah ngerti ya. Two of Wands, King of Cups, dan ada kartu Ten of Swords. Oh my God, ya. Saya ngerti ya sekarang ya. Kayak gimana ya bilangnya ya. Ini ada zodiak Pisces ya, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Scorpio, dan zodiak Gemini. Oke? Bentar ya guys ya. Pantesan dia memberikan kasih sayang atau fokus kepada keluarganya saja kan? Saya lihat kan? Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. So pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu passion ini ya? Thank you. Blessed are peacemaker. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God ya. Hanya untuk mereka ya, berkah itu ya, atau berkat itu datang dari Tuhan. Hanya untuk mereka yang pantas disebut anak-anak dari Tuhan, manusia sejati ciptaan dari Tuhan. Nah, kalian udah ngerti sendiri ya. Manusia sejati ciptaan dari Tuhan ya. Tuhan itu kan maha pemaaf kan. Dan berkah itu hanya akan datang ya bagi mereka yang tidak memiliki rasa dendam ya. Bagi mereka yang ibaratnya memiliki rasa perdamaian ya, tidak menyimpan rasa luka, tidak menyimpan rasa dendam, tidak menyimpan kebencian ya, alias bisa legowo kan. Barusan ya, ketenangan dan kedamaian itu bisa datang hadir di dalam kehidupan mereka. Dan ibaratnya Tuhan barusan mengakui mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan, kayak gitu ya guys ya. Kalau masih ada rasa dendam, benci ya, luka, sakit hati, tidak terima, tidak bisa legowo ya, itu namanya kayak gimana ya bilangnya ya, Tuhan juga tidak mengakui manusia kayak gitu guys. Oke? Saya merasakan di sini kronologisnya ya, seseorang yang sudah tidak pernah kalian sudah kehilangan kontak ya dengan orang yang satu ini ya guys ya. Saya lihat ini orang yang pernah membuat kalian bucin loh kemarin ya. Bucin abis ya. Udah itu, setelah kalian bucin kepada diri dia, the hangman, dia gantungkan kalian. Hubungan ini tanpa ada status ya. Ibaratnya ya, ujung-ujungnya dia hanya bisa memberikan harapan palsu kepada diri kalian, yang berakibat Ten of Swords, pengkhianatan dari diri dia kepada diri kalian guys. Oke, karena dia menghadirkan orang lain, dia menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan ini. Oke, ngerti kan guys kan? Dia ibaratnya kalian dibuat bucin oleh dia kan, tapi dia tidak bisa memberikan status kepada diri kalian, alias kalian dibuat bucin itu hanya sekedar hanya untuk PHP-in kalian aja kan. Ujung-ujungnya dia menghadirkan orang lain lagi yang bisa dia sukain, yang bisa dia cintai, dan berakibat kalian ini kayak ya ambruk gitu ya, mengakibatkan kalian ini falling down gitu kan, jatuh, terpuruk gitu kan, sampai merasakan sakit hati karena akibat pengkhianatan yang dia lakukan, menghadirkan orang lain. Saya lihat kan, oke, menghadirkan orang lain, malahan cinta dia, istilahnya kayak gitulah ya. Kalian mencintai dia,
kalian memberikan cinta kepada dia kan, tapi cinta dia diberikan kepada orang lain, kayak gitu. Oke? Kepada kalian itu hanya mulut manisnya aja, Page of Cups ya. PHP doang kan, goda-godain kalian, gombal-gombalin kalian kan. Terakhir kalian udah bucin kan, dia tusuk kalian, dia tancap kalian dengan 10 pedang dari belakang dengan cara menghadirkan orang lain. Jadian dia sama orang lain tersebut. Dan saya lihat ya, keadaan hidupnya saat ini kan, dia mesti melarikan ya, melarikan diri ya untuk memberikan perhatiannya kepada orang tua dia atau kepada keluarga dia ya. Keluarga dia dalam konteks entah orang tua dia kayak saudara dia yang usianya lebih tua dari dia kan. Karena apa ya? Orang ini kan, dia udah digantungkan. Siapapun, dia memilih siapapun kemarin itu ya, selain diri kalian ya, dia menghadirkan third party kan, third party-nya itu ya, malahan Page of Cups ya, memberikan harapan palsu kepada diri dia. Dia kan jatuh cinta kepada third party itu. Dia bucin, kalian bucin kepada dia, dia bucin kepada si third party itu kan. Dan third party itu menghadirkan fourth party, orang keempat lagi ya, berselingkuh, mengakibatkan dia ini ya, sampai trauma ya, sampai terkhianati dengan amat sangat loh ya, saya lihat ya. Oke? Sampai diberi harapan kosong, harapan palsu kan, sampai dia galau, akhirnya patient ya. Dan King of Cups, mau tidak mau kan, King of Cups, patient ini kan ada seorang laki-laki tua kan, jompo ya. Dia memberikan, dia melarikan diri ya, dengan cara membuat dirinya itu semangat, dengan cara ya memberikan perhatian kepada orang tua dia aja sekarang. Karena dibahas soal masalah cinta, dia juga udah nggak percaya lagi dengan apa yang namanya cinta itu kan. Cinta itu bullshit bagi diri dia kan. Kemarin kalian yang dibuat kayak gitu kan, sekarang dia yang dibuat oleh si selingkuhannya tersebut. Kayak gitu guys. Ngerti kan? Oke, membuat dia itu kan. Jadi ya, kalau misalnya kan dia tidak memberikan perhatian kepada seseorang King of Cups ya, Page of Cups, dia tidak membuat sebuah pelarian ya kepada seseorang, dia akan teringat kepada si orang ketiga itu yang sudah menghadirkan orang keempat, yang sudah berselingkuh, memberikan harapan palsu, yang telah menggantungi diri dia. Dia akan teringat terus, dan saat teringat terus kan, kayaknya dia itu trauma. Makanya patient ya, dia memberikan gairah cintanya tersebut atau hidupnya itu kan untuk dia salurkan, dijadikan pelarian untuk kayak ya memberikan perhatian kepada orang tua dia lah ya. Oke? Memberikan cinta, perhatian kepada orang tua dia kan, supaya dia jangan teringat-ingat terus kepada si selingkuhannya tersebut, kayak gitu guys. Oke? Kalau perasaannya kepada diri kalian, saya lihat ya, ada Page of Cups ya, dan King of Cups. Setelah dia mengalami di PHP gitu kan, dia barusan sadar ya, betapa besarnya perasaan cinta kalian kepada diri dia, tapi dia khianati, dia nodai cinta kalian tersebut ya. Oke? Dia gantungi kalian. Dia baru sadar sekarang ini ya. Makanya dia kebingungan satu sisi ya. Setelah dia udah sadar kan, barusan tumbuh perasaan cintanya kepada diri kalian guys. Barusan dia galau sendiri karena udah kehilangan kalian, dan beberapa orang dari diri kalian kayaknya sudah tidak bisa menerima orang ini lagi kembali, karena rasa sakit yang kalian terima itu kan ibaratnya sudah ya kelewatan batas lah ya guys ya. Udah kelewatan batas amat ya. Oke? Udah itu two of wands ya. Beberapa orang dari diri kalian juga kan mungkin saja hari ini sudah dekat sama orang lain. Mungkin saja udah pacaran. Kalau misalnya masih belum pacaran, mungkin kalian sudah menemukan gebetan baru, tambatan hati yang baru. Nah, sekarang saran dan pesan untuk diri kalian, blessed are the peacemaker ya. Berkat dari Tuhan itu ya, adalah kepada orang yang menciptakan sebuah perdamaian, bukan kepada orang yang suka menciptakan rasa dendam, sakit hati kan, rasa tidak bisa melepaskan, tidak bisa mengikhlaskan gitu kan guys kan. For they shall be called the children of God ya. Kepada mereka yang seharusnya dipanggil anak-anak dari Tuhan, manusia sejati lah inti-intinya ya. Manusia sejati ciptaan dari Tuhan, karena Tuhan sang empunya pencipta manusia itu kan. Tuhan aja maha pemaaf kan guys kan. Kalau manusia ini kan bisa memiliki ya sifat pemaaf, maha pengasih gitu kan, yang mengikhlaskan orang yang satu ini ya guys ya. Maka
Tuhan akan memberikan hadiah kepada diri kalian, guys. Itulah saran pesan kepada diri kalian ya. Tapi selama ya kalian masih memendam rasa sakit hati, dendam, benci kan kepada si orang tersebut kan, berkat dari Tuhan itu tidak bisa turun kepada diri kalian karena kalian tidak diakui oleh Tuhan. Contohnya kayak gitu, guys ya. Kalian tidak akan diakui oleh si Tuhannya itu kan. Tuhan juga enggan, tidak mau ya mengakui seorang manusia yang pendendam, memiliki rasa kebencian. Makanya ya, mungkin beberapa orang kan, kalau misalnya merasakan hidup kalian ini masih ada kesulitan, sulit kan, kayak kesusahan gitu kan, ya tanya kepada diri kalian sendiri, guys. Kalian masih ada menyimpan luka dan sakit hati enggak? Kalian kalau misalnya masih ada menyimpan luka dan sakit hati, wajar kalau kalian merasakan kesusahan, kesulitan terus di dalam kehidupan kalian, karena alam semesta, Tuhan tidak berpihak kepada diri kalian, guys. Oke? Tidak akan berpihak. Jangankan berpihak, doa kalian juga tidak akan dijamah selama doa kalian itu kan yang buruk-buruk ya kepada orang ya, guys ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa legowo ya, sudah bisa mengikhlaskan kan, maka lihatlah ya, bless ya. Berkat itu akan datang sebagai hadiah pengganti dari Tuhan. Ngerti kan, guys? Oke? Karena kalian ibaratnya kan, sifat pemaaf kalian itu sudah membuat Tuhan memuliakan diri kalian ini. Membuat Tuhan ya, ibaratnya sudah mengakui kalau kalian ini manusia sejati, ciptaan Dia. Inti-intinya kayak gitulah ya. So, jadi saran pesannya ya, kalian disuruh janganlah kita menjadi setan ya. Gimana pun ya, kalau kita menjadi malaikat itu jauh lebih indah hidup kita dibandingkan kita menjadi setan. Kita mau berkah enggak? Kita mau berkat, kita mau hadiah dari Tuhan enggak? Kita mau perlindungan dari Tuhan enggak? Kalau mau ya, buang jauh-jauh sifat kesetanan itu kan. Yakni ya, sifat dendam, sifat marah, luka, masih memendam luka, sakit hati, dibuang jauh-jauh. Kayak gitulah ya, guys ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya ini mungkin agak seadanya ya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Prayer, berdoa ya. Wow, I have bad feeling about this person ya. Prayer, berdoa ya. Ini ada sebuah meja yang kosong dengan minuman satu gelas saja ya. Saya lihat ada kemungkinan orang ini masih single, jomblo sampai saat ini, dan kayaknya dia sedang mendoakan sesuatu ya. Ini kesannya kayak dia sedang meratapi sesuatu di dalam kehidupan dia ya, guys ya. Ngerti kan, guys? Oke. Dan saya akan lihat ya penjelasan dari kartu tarot ini mengarah ke arah mana. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Bagaimana keadaan hidup dia sekarang saat ini ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu prayer. Thank you. Ada Page of Cups. Ada Page of Swords. Page of Wands. Wah, page ya, semuanya ya. Oke. The Emperor. Oh my God, ya. Knight of Swords. Ya. Kayak seorang Arjuna yang sedang mencari cinta ya saat ini ya. Tapi Arjunanya itu ibaratnya Arjuna yang nggak laku, saya lihat ya di sini ya. Karena orang-orang juga nggak mau sama orang kayak gini. Oke.
Zodiak yang terkoneksi di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, ada zodiak Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, dan zodiak Gemini. Oke. Kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu prayer ini? Thank you. All things, ya, segala sesuatu, ya. Whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive, ya. Apa yang kalian doakan, itulah yang kalian terima. Segalanya kembali kepada diri kalian, ya. Apapun yang kalian inginkan, ya, di dalam rasa percaya kalian, di dalam doa kalian, you shall receive. Kalian seharusnya menerimanya, ya. Semuanya itu akan kembali kepada diri kalian. Kalian mendoakan sesuatu yang buruk itu kembali kepada diri kalian. Kalian mendoakan sesuatu yang baik itu datang lagi kepada diri kalian, guys. Kayak gitu, ya. Segala sesuatu lah, tanpa terkecuali siapapun yang kalian doakan, ya. Mau kalian doakan diri kalian sendiri atau kalian doakan orang lain, selama doa itu buruk, ya, buruknya itu berbalik jadi bumerang kepada diri kalian. Kalau kalian itu mendoakan seseorang yang bagus, maka yang bagusnya itu menjadi bumerang datang kepada diri kalian. Kalian terima yang bagus-bagus itu. Jadi hati-hati di dalam doa kalian, ya guys, ya. Jangan sampai doa kalian ini berbalik kepada diri kalian, guys. Oke? Malahan ibaratnya kalian disuruh biarkan aja lah, ya. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja sendiri menghadapi orang yang satu ini, guys. Kalian tidak usah ikut campur tangan, tidak usah mengatur-ngatur Tuhan. Memangnya siapa diri kita ini, kan, guys, kan? Tuhan itu, sang pencipta Tuhan itu yang lebih pantas, lebih layak untuk memberikan hukuman kepada seseorang, bukan diri kita. Kayak gitulah, ya. Prayer di sini saya lihat orang ini sedang berdoa, ya, sedang meratapi sesuatu, ya. Memang saya lihat, ya, orang ini sedang merasa insecure, ya, sedang merasa ketakutan. Tapi saya ceritakan dulu kronologisnya, ya, guys, ya. Kembali lagi, ya, semua, ya, orang ini pernah ibaratnya memberikan ketidakpastian kepada kalian. Mungkin, ya, saya melihat karena ada kartu di Emperor, ya, beberapa orang dari diri kalian berdealing dengan seorang yang otoriter, ya, guys, ya. Otoriternya itu kan orang yang sombong, saya lihat, ya. Oke, angkuhnya itu bukan main, ya. Otoriter banget, ya. Somse, ya. Istilah orang Medan mengatakan somse amat lo, ya. Ibaratnya sombong sekali. Nah, kayak gitu, ya. Oke, somse, ya. Oke. Wah, luar biasa loh ini orang angkuhnya, ya. Oke. Sombong banget, belagu lagi, ya. Saya lihat, ya. Belagu lagi. Tapi akibat, ya, ibaratnya kalian selama berdealing dengan orang yang kayak gini, kan, selama kalian bertengkar, ya, meskipun dia yang bersalah, kan, kalian yang datang minta maaf kepada diri dia. Kalian yang memperjuangkan dia, bukan dia yang memperjuangkan kalian. Dia itu malahan duduk diam-diam aja, pasif aja, kan. Oke, tidak berbuat apa-apa, kan. Kalian yang datang kepada dia, kalian yang sibuk sendiri, kalian yang buka komunikasi Page of Wands, ya. Minta maaf, say sorry lah sayang, kan, kayak gitu, kan. Tapi dari dianya, ya, sekalipun minta maafnya itu kepada kalian itu, kan, nggak pernah. Meskipun kesalahan itu ada di pihak dia. Ngerti? Wah, makanya aku bilang, ya, egonya ini, kan, gengsinya ini udah hampir menyundul langit tingginya, ya. Oke? Hati-hati loh, jangan sampai ketinggian, ya. Bilang sama dia, ya. Oke, ntar dijemput sama BNN loh, ya. Oke, sorry, hanya bercanda, ya, guys, ya. Oke, saya lihat di sini, kan, cintanya kepada diri kalian itu masih separuh-separuh kemarin itu, ya, separuh-separuh amat, kan. Makanya dianya itu bisa bersikap angkuh, sombong, kan. Kalian yang memperjuangkan dia terus, kan, ada apa-apa kalian yang sibuk sendiri datang kepada dia yang asik jaga-jaga jarak dari diri kalian, kan. Saya lihat dia memperlakukan kalian kayak on off lagi, kan, kayak semena-mena, kan. Kalian
diperlakukan ibarat seperti kacung ya, seperti pelayan atau bawahan dia, karena di sini kartu pelayan semua 3 kartu ini kan. Kalian diperlakukan ya bagaikan pelayan kan. Dia yang salah, kalian yang tanggung akibatnya. Oke, dia yang salah, kalian yang minta maaf, kalian yang minta ampun, kalian yang minta kesempatan kepada diri dia. Dan sekarang keadaan hidup dia ya, saya lihat orangnya ini masih sombong ya guys ya, masih memendam ego dan gengsi yang sangat tinggi saya lihat. Oke, makanya ya, sebenarnya ada orang yang suka sama diri dia, tapi orang itu ya memperlakukan dia datang dan pergi sesuka hatinya, seenak jidatnya. Kayak kemarin dia memperlakukan kalian juga. Saya melihat ya, orang ini sedang masuk ke dalam titik yang sangat insecure banget ya. Titik yang sangat was-was banget kan. Hati-hati kepada orang kan. Karena tiap orang yang datang masuk ke dalam kehidupan dia, orangnya itu nggak beres, nggak jelas semuanya, bipolar ya semuanya ya. Nggak jelas. Masih mendingan ambigu kan guys kan. Kalau ambigu itu kan orangnya itu masih jelas, orangnya itu masih tahu apa yang mereka inginkan. Tapi ya sengaja orang itu kan jadikan ya ibaratnya samar-samarkan gitu kan, dengan tujuan dijadikan teka-teki supaya kita ini bertanya-tanya kepada si orang itu, supaya kesan mereka itu misterius. Nah kayak gitu kan, ambigu kan. Tapi ini bukan ambigu lagi, tapi orangnya ini bipolar. Bahkan dianya sendiri tidak tahu apa yang dia inginkan saya lihat. Oke? Makanya setiap kali dia bertemu dengan pasangan, orang itu kan datang dan pergi, memperlakukan dia sesuka hati. Orang itu memperlakukan dia semena-mena, karena energinya itu adalah energi kesombongan yang masih dia pelihara sampai detik ini ya. Masih ada sebuah kayak ego gitu ya guys ya, gengsi gitu kan. Makanya dia menarik, karena hukum alam semesta itu kan tarik-menarik kan guys kan. Law of attraction kan. Kita sombong, maka kita akan menarik orang yang sombong datang kepada diri kita. Kita jahat, suka mendoakan orang yang buruk-buruk kan. Ya, kita akan menarik seseorang yang suka mendoakan orang yang buruk-buruk juga, suka menyumpahi orang juga datang ke dalam hidup kita, sehingga kita disumpahi sama orang tersebut. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gini lah ya guys ya. Saya lihat dia banyak di PHP-in oleh orang ya. Banyak di PHP-in oleh orang, sehingga membuat dia insecure, takut untuk merasa jatuh cinta lagi kepada orang-orang saya lihat ya. Karena dia itu masih ada ego, masih ada gengsinya, masih ada keangkuhannya ya. Jadi ya, setiap orang yang datang kan, Knight of Swords kan, datang kayak lalat gitu aja kan, hinggap bentar kan, nikmati dia aja kan, kemudian pergi lagi. Orang itu tidak memberikan kejelasan pada diri dia. Orang itu memberikan harapan palsu kepada diri dia. Orang ini juga saya lihat ya, orangnya ini kan, sorry to say ya, emosinya nggak stabil. Kadang dia merasa ingin marah kan, ya dia marah. Kalian dijadikan pelampiasan emosi kemarahan bagi diri dia. Meskipun kalian tidak melakukan kesalahan kan, tiba-tiba kalian dimaki kayak gitu kan. Sehingga kalian bertanya-tanya kan, apa sih salah saya kok kayak gitu? Sampai kalian minta maaf kan. Dan sekarang dia diperlakukan orang kayak gitu. Sampai ada keluarga dia yang memperlakukan dia kayak gitu juga. Di dalam pekerjaan dia ya, bos atasan dia juga memperlakukan dia kayak gitu juga. Dijadikan dia pelampiasan amarah ya. Pelampiasan kayak gimana ya, Knight of Swords ya. Dia itu kayak dijadikan karyawan kambing hitam gitu ya. Dijadikan tumbal di dalam tempat kerja dia gitu kan. Sampai dia merasa udah insecurity di dalam kehidupan dia maupun di dalam pekerjaan dia. Tapi kalau ditanya energi dia kepada kalian, sebenarnya dia masih setelah dia putus kepada diri kalian kan, dia asik stalking kalian loh ya. Saya lihat ya, ada kartu Page of Swords ya. Dia stalking kalian, dia ingin membuka komunikasi dengan diri kalian. Hanya saja ego dia, keangkuhan dia ya, menghalangi dia untuk ya menyapa diri kalian ini. Meskipun beberapa orang dari diri kalian, saya merasakan kalian juga udah jaga-jaga jarak dari orang yang satu ini. Kalian juga udah blokir diri dia. Dia juga udah blokir kalian juga. Tapi dia kan bisa pakai akun palsu. Nah, ya, dia kan bisa pakai akun palsu buat nama orang lain, taruh foto orang lain kan. Hanya untuk memantau kalian. Saya lihat dia mau datang ya. Dia mau datang kepada kalian lagi sih. Ya, ada Knight of Swords yang menghadap ke arah kiri kan. Maunya dia datang ya.
Cuman ego dia ini kan yang ibaratnya kayak masih menghalangi dia, membuat dia berpikir-pikir kan untuk cari alasan kayak buat ngeyel kan, kenapa kemarin dia kayak gitu kan. Karena setelah putus kan barusan tumbuh Page of Cups ya. Perasaan cinta yang barusan tumbuh dari diri dianya itu kepada diri kalian, membuat dia stalking kalian, ingin berkomunikasi tapi egonya ini melarang kan. Dan dia sedang berpikir kayak gimana merencanakan sesuatu kan untuk datang kepada kalian yang berupa alasan gitu supaya kalian bisa terima dia lagi kembali kan. Tapi percuma aja, saya juga tidak menghimbau ya kalian ini menerima orang kayak gini ya guys ya. Oke? Dan saya lihat ya, ini saran dan pesannya kepada diri kalian. Ibaratnya kalian disuruh doakanlah yang baik-baik ya untuk seseorang guys. Jangan kita mendoakan seseorang yang buruk. Mau buruk ataupun baik yang terjadi pada si orang tersebut, kita serahkan dia aja kepada Tuhan. Tanpa perlu kita atur-atur, semoga Tuhan memberikan ganjaran yang setimpal kepada diri dia kayak atau kayak gimana, kayak nggak perlu kayak gitu. Nanti malah Tuhan bertanya kepada diri kalian, siapa sih lu berani atur-atur gue gitu kan? Bukannya serahkan semuanya kepada diri saya, malah mau atur saya supaya saya menurunkan hukuman kepada diri dia kan? Nah, kayak gitu guys. Apa yang kalian doakan, baik atau buruk, semuanya itu kembali kepada diri kalian. Kalau mau kehidupan kalian ini baik-baik aja, mau kalian ini bahagia, maka doakanlah sesuatu yang bahagia kepada orang-orang. Maka kebahagiaan itu akan datang kepada diri kalian. Saat kita ya mendoakan seseorang yang buruk, berarti kita udah menarik energi keburukan mereka. Kayak menghisap energi jahat mereka masuk ke dalam diri kita. Jadi kita ini sama jahatnya kepada orang tersebut. Maka doa yang kita doakan kepada orang itu akan terbagi, diseringkan, dibagikan kepada diri kita. Kita akan mendapat jatah dari doa buruk kita itu. Jadi hati-hati ya guys ya, di dalam berdoa ya guys ya. Segalanya itu akan kembali kepada diri kita ya. Oke, doakan aja dia itu baik-baik ya. Maka kalian juga akan menerima sesuatu yang baik-baik kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Isolation. Oh my god, ini kartu buruk amat ya. Isolasi, kalian udah tahu lah ya, isolasi itu apa kan guys kan? Mengasingkan diri ya. Orang ini sedang, bagaimana keadaan hidupnya di sana kan? Dia sedang mengasingkan diri ya guys ya. Kalau tidak mengasingkan diri, maka dia diisolasikan oleh orang, diasingkan oleh orang. Kenapa bisa kayak gitu ya? Oke. Nah, kita akan lihat tebaran dari kartu tarotnya ini mengarah ke arah mana ya guys. Heavenly God and Universe please. Saya lihat timernya dulu ya guys ya. Heavenly God and Universe please explain to us for viewers who can choose card number 3. Bagaimana keadaan hidupnya sekarang saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu isolation atau isolasi. Thank you. Two of Swords. Oh, mentok ya. Waduh. Knight of Cups. Mentok di dalam masalah percintaan ya, saya lihat ya. Aturannya orang ini karma, oh my god ya. Ada karma yang mesti dia terima loh ya. Apa yang dia perbuat ya kepada diri kalian ya guys ya. Oke, saya lihat ini orang ada niat untuk minta maaf kepada diri kalian. Knight of Cups dan karma di sini atau judgment kan. Dia ingin minta maaf ya. Kenapa kayak gitu ya? Oke. Shadow side, the devil. Oh my god. Devil, setan ya. Five of Cups, sedih, menyesal ya. Nangis lagi. Oh my god. Tunggu.
Ini ada zodiak Libra, ada zodiak Pisces, ada zodiak Scorpio, ada zodiak Capricorn, ya. Kemudian ada zodiak Scorpio lagi. What's wrong with this person? Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu isolation ini? Thank you. If you have faith as a grain of mustard seed, ya, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, ya. Selama kalian memiliki keyakinan lah ya, untuk menabur sesuatu yang baik di dalam kehidupan kalian, maka pagar-pagar stagnansi itu ya semuanya akan tersingkirkan di dalam kehidupan kalian. Dan posisi kalian, saya lihat di sini beberapa orang masih mengalami stagnansi ya, saya lihat ya, tentang orang yang satu ini kan guys kan. Mungkin kalian ini tidak bisa move on kayak kan, kalian ini atau ya sorry to say ya, masih belum bisa terima kayak masih memendam rasa sakit hati atau kayak gimana kan guys kan. Oke, sehingga membuat hidup kalian ini jadi stagnansi kan, jadi merasa insecure kepada orang-orang. Nah, saya ceritakan dulu ya kronologisnya di sini ada kartu Two of Swords ya. Orang ini sedang membentengi diri ya, karena dia sedang ketakutan saya lihat ya. Ada shadow side ya. Kalau misalnya dua kartu ini digabung ya, dia sedang menutup diri karena dia ketakutan di sana saya lihat. Oke? Dia sedang masuk ke dalam titik mentok ya, putus asa banget di dalam kehidupan dia. Karena dia menyesali sesuatu yang pernah dia lakukan kepada diri kalian guys. Dia menyesali sesuatu yang pernah dia lakukan kepada diri kalian. Harapan dia di sini ada kartu Knight of Cups ya. Dia bisa datang untuk minta maaf kepada diri kalian karena karma Knight of Cups ya. Ini kan ibaratnya kayak gimana ya guys ya? Datang memberikan cinta yang tulus lagi kepada diri kalian kan. Udah itu ya, sambil meminta maaf kepada kalian, karma. Saya lihat ya, orang ini sedang menjalani proses karma di dalam kehidupan dia. Dan membuat dia kehilangan apapun ya. Apapun yang dia lakukan itu gagal ya. Gatot ya. Gagal total ya. Oke. Ada kartu Judgment loh ya. Ini ibaratnya alam semesta atau Tuhan ya, yang sudah memberikan hidayah kepada orang yang satu ini ya. Ya, masih mendingan hidayah ya guys ya. Kalau hidayah itu masih berupa kayak sebuah gimana ya guys ya, teguran ya, agar orang yang satu ini sadar kan guys kan. Kalau asal jangan sampai ke ajab aja kan guys kan. Kalau ajab itu udah berupa kayak semacam konsekuensi ya, atau hukuman ya dari Tuhan ya guys. Oke. Saya lihat ada karma yang bermain di dalam kehidupan dia kan, sehingga membuat dia masuk ke dalam fase paranoid ya. Paranoid yang ketakutan tingkat tinggi, makanya isolation, dia mengasingkan diri supaya tidak ketemu dengan orang-orang. Dia juga tidak mau berteman dengan orang-orang kan. Orang ini sedang kayak paranoid ya, parno amat loh ya. Karena saya lihat dia kehilangan sesuatu di dalam hidup dia. Oke? Hidup dia ini mungkin dihancurkan oleh seseorang, sehingga dia teringat lagi kemarin kan. Mungkin dia pernah menghancurkan hidup kalian kan. Oke? Selain menghancurkan hidup kalian kan, mungkin saja ya dia pernah menghadirkan third party di dalam kehidupan kalian kan, memberikan kalian harapan palsu gitu kan. Dan saya lihat di sini kan, suatu perbuatan yang dia lakukan itu kan adalah suatu perbuatan setan ya, saya lihat ya. Kalau saya boleh mengatakan spesifiknya ya, kemarin itu dia datang menggoda ya, atau merayu kalian. Spesifiknya mungkin 10 orang yang nonton video saya ini kan, hanya ada 2 orang atau 1 orang yang mengalami kejadian kayak gini ya. Dia datang hanya untuk kayak lalat ya, mencicipi tubuh kalian tersebut kan guys kan, kayak ML gitu kan guys kan, physical interaction, untuk melakukan hubungan intim kan. Oke? Atau interaksi fisik dengan kalian saja kan. Setelah melakukannya ya udah, habis manis sepah dibuang kayak gitu guys. Ngerti kan? Habis manis sepah dibuang.
Dan sekarang posisi dia ya, saya merasakan ada sesuatu karma yang bermain di sini. Dia terkena karmanya, saya lihat ya. Terkena karmanya di sini ada the shadow side ya. Dia terancam loh ya. Terancam sesuatu dan dia menyesal melakukannya, entah kepada diri kalian ya, atau menipu uang kalian kayak kan, atau menipu tubuh raganya kalian tersebut kan. Dia dihantui rasa penyesalan ya, penyesalan kepada diri kalian karena Tuhan telah memberikan hidayah karma kepada diri dia, guys. Dan karmanya itu kan saya lihat kan berupa kayak ya, dia mungkin berdealing ya dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, saya lihat ya. Dengan seseorang yang sudah berdealing dengan pasangan, tapi dia masih ngotot ya, masih bersikukuh menggoda dan merayu pasangannya tersebut kan. Oke, hanya niat dan tujuan kan, ingin bermain-main kan, ingin mencicipi tubuh si orang tersebut kan, seperti yang kemarin dia lakukan kepada kalian. Padahal dia udah tahu si orang yang dia gombalin tersebut kan sudah punya pasangan. Dia paksakan ya, demi kepuasan sesaat kan, pengennya tidur gitu aja kan, enak-enak have fun sama si pasangan orang kan. Ketahuan oleh pasangan dia, saya lihat ya, shadow side ya, ketahuan oleh pasangan dia kan. Akibatnya ya, saya lihat ini ada kemungkinan dia dikejar-kejar loh, sampai dia menyesal kenapa dia melakukan itu sama pasangan orang. Sehingga ya, saya lihat ada orang yang tidak terima ya, ada orang yang tidak terima ya, sikap dan perlakuan dia itu kan. Dan the shadow side kan, orang itu jahat banget ya. Oke, orang yang dia permainkan itu kan, pasangannya itu ternyata orangnya itu brutal amat, jahat banget, kayak setan. Dan sekarang itu dia dikejar-kejar sampai dia mesti bersembunyi, isolasikan diri dia. Oke, ada niat dia untuk minta maaf, minta damai sama orang tersebut, tapi orang itu kayaknya tidak mau berdamai dengan diri dia. Orang itu kayaknya ya, shadow side ya, mau buat perhitungan sampai setuntas-tuntasnya kepada diri dia, membuat dia itu kan merasa semakin menyesal, ketakutan sendiri, parno lagi kan, sampai berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan tolong aku, gimana kejadian ini kan, saya diburu terus, saya dikejar terus kan. Dan dia teringat akan diri kalian yang dia pernah manfaatkan ya kemarin tersebut ya. Oke, sampai dia ingin datang untuk minta maaf. Dua kartu ini udah menunjukkan dia ingin minta maaf kepada diri kalian. Tapi dia takut ya. Dia takut gimana caranya dia bisa meminta maaf. Dia udah menyesal habis loh, saya lihat ya. Dia udah menyesal habis ya. Dia ingin datang minta maaf. Tapi ya, mungkin kalaupun dia minta maaf kepada diri kalian, kalian juga tidak mau meladeni dia lagi karena ada kartu Two of Swords ya, guys ya. Kalian tidak mau menggubris dia lagi. Oke? Ya, itu sih nggak apa-apa ya guys ya, selama kalian tidak menaruh dendam aja kan. Ya mau kalian cuekin atau apa kan, ya nggak apa-apa, wajar kan. Tapi kalau misalnya niat kalian itu ingin membalas dendam atau maki-maki orang tersebut kan, nah itu saya nggak setuju ya kepada kalian ya. Karena di sini ya, kartu saran pesannya ini mengatakan ya guys, apa yang kalian tanam lah ya, kalian menanam kalian menanam padi ya, maka tumbuhnya itu padi juga. Kalian menanam sebuah kejahatan, kalian menanam sebuah dendam di dalam hati kalian, yang akan tumbuh di dalam kehidupan kalian ya. Ya, kalian juga akan menerima dendam dari orang lain juga. Setitik kesalahan di mana kalian selaku seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, pasti kalian bisa hilaf juga. Suatu saat kalian membuat kesalahan kepada seseorang. Dan saat kesalahan yang kalian lakukan secara hilaf kepada seseorang, kalau misalnya kalian minta maaf kepada orang tersebut, orang itu tidak memaafkan kalian, itu kayak gimana nantinya kan? Jadi inilah sarannya mengatakan kepada diri kalian, supaya kalian bisa dimaafkan oleh orang lain di saat kalian berbuat hilaf ya, atau ada melakukan kesalahan kepada orang lain, kalian bisa dimaafkan oleh orang tersebut ya. Dimulai dari saat kalian memaafkan orang yang satu ini terlebih dahulu. Ngerti kan guys ya? Kalau kita menebar energi bisa memaafkan seseorang, kita juga akan mendapatkan maaf dari orang lain saat kita berbuat hilaf atau berbuat kesalahan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja kepada orang lain, kayak gitu ya. Karena ya kita ini kan manusia juga kan,
Kita ini kan bukan malaikat kan guys kan. Pasti kita bisa berbuat kesalahan baik secara lisan ya ataupun perbuatan kepada orang lain juga, kepada orang tua kita kek, kepada teman kita kek. Tapi ya, saat kita udah meminta maaf, tahu-taunya mereka tidak memaafkan kita, apakah bagaimanakah ya perasaan kita ini? Pasti sakit amat loh. Saya kan hanya hilaf aja kok kamu tidak bisa memaafkan saya. Nah, kayak gitu kan. Nah, semuanya itu dimulai dari diri kalian. Kalian bisa memaafkan orang lain atau tidak. Nah, kayak gitu. Ya. Ibaratnya ya, beberapa orang dari diri kalian masih ada stagnansi ya. Masih ada kayak ya tersangkut ya di dalam rasa luka kan, tidak bisa memaafkan orang yang satu ini kan. Tapi saat kalian bisa menebarkan benih ya, benih-benih pemaafan ya kepada seseorang, ibaratnya ya, pintu stagnansi itu kan, pagar-pagar dari stagnansi itu kan akan terbuka di dalam kehidupan kalian. Kalian akan lempang, merasa plong, tidak akan merasakan ganjaran lagi. Dan kalaupun kalian suatu saat ada melakukan kesilapan atau hilaf kepada orang, dari orang lain juga kan akan mudahnya memaafkan diri kita. Kayak gitu guys. Kalau kita tidak memaafkan orang yang satu ini kan guys, kalau suatu saat kita berbuat salah kepada orang lain kan, nah orang lain tidak memaafkan kita atau pasangan baru kita tidak memaafkan kita, ya kayak gimana perasaan kita? Ya ibaratnya intinya disuruh cermin dikit lah ya kita ini ya. Oke. Karena kita juga tidak sempurna kan guys kan. Oke. Jadi hilangkan stagnansi ya dari dalam kehidupan kalian, mulailah untuk move on ya. Dan kartu ini tidak disuruh kalian balik lagi kepada orang yang satu ini. Lebih baik kalian move on, berbuat kebaikan kepada orang-orang kan guys kan. Memaafkan orang ini itu adalah jauh lebih baik setelah kalian move on kan. Di tengah masyarakat kan, kalau misalnya kalian ada melakukan kesalahan meskipun tidak sengaja kepada orang, maka dengan gampangnya orang juga akan memaafkan diri kita juga. Kayak gitu. Oke. Semuanya dimulailah, ingat ya, dari diri kita. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai juga. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya, yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan
Dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.